Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dedan Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis showroom otomotif Abdan Motor di Pebayuran, Bekasi. Latar belakang: tingginya minat masyarakat akan sarana angkutan sepeda motor ini membuka peluang usaha bagi pengusaha untuk dapat menyediakan kebutuhan akan sarana transportasi tersebut. Bagi mereka yang memiliki dana yang cukup, dapat membeli sepeda motor yang baru. Namun bagi mereka yang belum mampu, dapat membeli sepeda motor bekas dengan kondisi yang baik dan harga terjangkau. Fenomena ini menjadikan peluang usaha bagi pelaku bisnis untuk membuka usaha penjualan sepeda motor guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi sepeda motor. Keberadaan sarana transportasi terutama sepeda motor merupakan kebutuhan yang telah dapat dikelompokkan ke dalam kebutuhan primer. Dalam merencanakan usaha showroom sepeda motor, hal yang paling penting untuk memiliki usaha ini ialah modal atau keuangan. Kebanyakan orang enggan berinvestasi karena takut mengalami kerugian. Itulah sebabnya mengapa penelitian ini lebih menekankan pada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, serta aspek keuangan agar pihak investor mengetahui bahwa mendirikan showroom sepeda motor bekas merupakan usaha yang mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi. Identitas perusahaan: nama perusahaan PD Abdan Motor. Jenis usaha, jasa PO motor baru dan perdagangan motor bekas. Alamat, Jalan Raya Pebayuran, Kampung Teluk Haur, Desa Kartajaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Pemilik, Endang. Logo seperti pada berikut. Nomor telepon 0856 9760 9170. Aspek legal: nama perusahaan PD Abdan Motor, bentuk usaha perdagangan, akta notaris nomor C202 HT0302 tahun 2005. Permodalan, modal dasar 250 juta, modal ditempatkan 200 juta. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP nomor 50309 BPPT _PK 00-7 2012. Surat pengukuhan kena pajak atau PKP nomor 0218130003 0005 Tanda daftar perseroan nomor 1007545161770. Surat izin tempat usaha atau SITU 24653247987257-2007. Surat izin mendirikan atau IMB nomor 0384-1398 P148-A7-35. Struktur organisasi: ada owner atas nama Endang, manajer keuangan Susilawati, staf pemasaran Dadan Ramadan, staf lapangan Rojat. Bagan seperti pada gambar. Kajian pasar. 1. Sasaran pasar: remaja usia 17-21 tahun, dewasa usia 21-40 tahun, kalangan menengah ke atas. Lokasi Jalan Raya Pebayuran Raya, Bekasi. 2. Segmentasi pasar. A. Segmentasi geografis: 1. Bangsa Indonesia, 2. Provinsi Jawa Barat,
Kecamatan Pebayuran, iklim tropis, terdapat curah hujan yang signifikan di sebagian besar bulan dalam setahun. Lanjut, B. Segmentasi demografis. Usia di atas 17 tahun sampai 50 tahun, jenis kelamin pria dan wanita, daur hidup keluarga, remaja, dewasa, orang tua, dan lain-lain. Pendapatan bisa digunakan untuk kelas menengah maupun kelas atas. Pekerjaan, staf, manajer, pengusaha, pelajar, petani, guru, dokter, dan lain-lain. Pendidikan, tidak lulus SD, SMP, SMA, S1, S2, doktor, dan lain-lain. Agama, Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain. Ras suku, Jawa, Batak, Sunda, Palembang, Ambon, dan lain-lain. Kebangsaan, WNI dan WNA. C. Segmentasi fisiografis. Kelas sosial, pemimpin, masyarakat, pendidik, golongan elit, golongan menengah, golongan rendah. 2. Gaya hidup, modern, tradisional, kuno, boros, hemat, dan lain-lain. 3. Karakteristik kepribadian, penggemar atau pemerhati suatu produk. Strategi pasar atau marketing mix. A. Strategi produk. 1. Jenis produk yang dijual, otomotif, nama perusahaan PD Abdan Motor, logo seperti pada gambar, moto cari motor baru atau bekas, Abdan Motor aja. B. Strategi harga. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif dan bersaing, maka dari itu penetapan harga harus disesuaikan dengan kualitas produk. Membeli motor yang dijual untuk menjual kembali satu unit motor dengan biaya yang dikeluarkan 10 juta rupiah, biaya perbaikan 1 juta, total biaya 11 juta. Menginginkan keuntungan sebesar 30%, maka harga jualnya adalah 11 juta ditambah 30% kali 11 juta sama dengan 11 juta ditambah 13 juta 300 sama dengan 14 juta 300 harga jual motor. Strategi lokasi. Lokasi PD Abdan Motor sangat strategis, berada di daerah Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Berada di pinggir jalan raya Pebayuran, berbatasan dengan Rengas Dengklok, dekat dengan Tugu Proklamasi Rengas Dengklok. Di daerah Pebayuran sendiri itu hanya ada 2 showroom sepeda motor, yaitu PD Abdan Motor sendiri dan pesaingnya yang ada di lain tempat. Hanya saja showroom pesaing itu hanya menjual atau mem-PO motor baru, sedangkan PD Abdan Motor itu juga menjual motor bekas dan juga membeli motor-motor bekas. Sehingga saya rasa usaha ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Strategi promosi. 1. Periklanan menggunakan media Facebook dan WhatsApp untuk saat ini. 2. Publisitas penjelasan menggunakan media periklanan dan publisitas bertujuan untuk memperkenalkan pada konsumen baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik. Menggunakan promosi penjualan agar konsumen bisa lebih jelas mengetahui sepeda motor apa saja yang sedang berada di showroom PD Abdan Motor. Peluang pasar. Peluang usaha untuk usaha showroom motor ini cukup menjanjikan, di mana yang kita ketahui kendaraan pribadi seperti sepeda motor amatlah dibutuhkan di Indonesia, di mana kita tahu setiap keluarga di Indonesia mempunyai sepeda motor 1-2 unit. Tingginya minat masyarakat akan sarana angkutan sepeda motor ini membuka peluang usaha bagi pengusaha untuk dapat menyediakan kebutuhan akan sarana transportasi tersebut. Dan dengan sedikitnya persaingan, yang hanya ada 1 pesaing di daerah Pebayuran, dirasa peluang sangat terbuka lebar agar usaha ini dapat berhasil dengan baik. Aspek sosial.
Masyarakat sekitar mendukung adanya usaha showroom PD Up dan Motor ini dengan tidak adanya penolakan pada saat pendirian usaha tersebut. Masyarakat akan terbantu atau dipermudah pada saat ingin membeli sepeda motor baru maupun bekas dengan adanya usaha showroom tersebut. Masyarakat tidak harus bersusah payah mencari pemilik sepeda motor yang ingin menjual sepeda motornya jika ingin membeli sepeda motor bekas. Begitupun sebaliknya, para pemilik sepeda motor yang akan menjual sepeda motornya tidak bersusah payah mencari yang ingin membeli sepeda motor bekas. Hanya tinggal menjualnya ke showroom, jika memang layak maka akan dibeli. Dan masyarakat sekitar tidak harus pergi jauh ke dealer motor jika akan membeli sepeda motor baru. Yang kita ketahui, dealer motor itu hanya berada di kota-kota, tidak ada di kampung-kampung. Layout perusahaan PD Up dan Motor ini berada di samping menyatu dengan rumah owner, dengan halaman parkir yang luas dan ada tempat tunggu konsumen, serta ada ruang kerja. Kebutuhan modal. Dalam pembangunan usaha ini, owner menggunakan modal sendiri. Modal awal yang dikeluarkan oleh owner yaitu sekitar 250 jutaan. Pendapatan. Untuk pendapatan bersih yang didapatkan PD Up dan Motor dalam 4 tahun terakhir dengan skala per tahun adalah pada tahun 2017 pendapatan PD Up dan Motor yaitu 55 juta per tahun, 2018 60 juta, 2019 51 juta, dan 2020 43 juta dengan jumlah total 209 juta dalam 4 tahun. Pengeluaran. Untuk pengeluaran yang dikeluarkan dalam 4 tahun terakhir dengan skala per tahun adalah pada tahun 2017 pembelian motor bekas sekitar 197 juta dengan perbaikan 17 juta. 2018 210 juta untuk pembelian motor bekas dengan perbaikan-perbaikan yaitu 18.680.000. 2019 175 juta dengan perbaikan 13.091.000. Pada tahun 2020 141 juta untuk pembelian motor bekasnya sendiri dan perbaikan sekitar 13.125.000 rupiah dengan jumlah total pembelian motor bekas dalam 4 tahun 723 juta dan perbaikan dalam 4 tahun 61.896.000. Analisis kelayakan. Menghitung arus kas pada PD Up dan Motor. PD Up dan Motor mendirikan sebuah usaha dengan nilai investasi 250 juta. Seluruhnya dengan modal sendiri. Umur ekonomis 3 tahun dan disusutkan dengan metode garis tanpa nilai sisa atau residu. Perkiraan pendapatan per tahun adalah 150 juta, biaya per tahun adalah 25 juta, dikenakan pajak 50 juta. Berapa kas bersih atau proceed yang diterima pada akhir tahun? Penyusutan 250 juta dibagi 3 tahun. Penyusutan 83.333.300. Estimasi laba rugi pendapatan sama dengan 150 juta. Total biaya 25 juta, penyusutan 83.333.300. Lanjut, hasilnya 108.333.300. 150 juta diambil 108.333.300 sehingga menghasilkan laba sebelum pajak itu sekitar 41.666.700 dikurang pajak 50%,
yaitu 20.833.350 sehingga menghasilkan laba bersih 20.833.350. Dari perhitungan di atas menunjukkan hasil positif, yaitu laba bersih yang didapatkan sebesar 20.833.350. Oleh karena itu, proyek tersebut dapat diterima. Dan dengan demikian diketahui dalam perhitungan di atas menunjukkan laba bersih yang artinya modal telah terhitung balik atau balik modal. Sehingga dengan kata lain, proyek membuahkan laba, maka proyek dinyatakan layak. Kesimpulan, berdasarkan dari tingginya minat masyarakat akan sarana angkutan sepeda motor dan telah menjadi kebutuhan yang dapat dikelompokkan ke dalam kebutuhan primer, serta hasil perhitungan kelayakan bisnis arus kas, cash and flow menggunakan metode garis tanpa nilai sisa atau residu, maka dapat diketahui bahwa investasi tersebut layak. Dan bisnis yang sudah berjalan tersebut memang benar-benar menguntungkan bagi pihak perusahaan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.